Selamat datang kembali untuk Anda sekalian, kembali berjumpa untuk pembelajaran IPS. Bapak berharap Anda sekalian dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Dan kali ini, pada pertemuan ini, kita akan coba membahas tentang mobilitas sosial. Kita akan fokus kepada apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial, beserta jenis mobilitas sosial. Mari saksikan videonya untuk mengetahui lengkap mengenai mobilitas sosial. Selamat menyaksikan. Kita akan fokuskan ke dalam dua hal ini. Yang pertama adalah pengertiannya, dan yang kedua adalah jenis-jenis mobilitas sosial. Kita akan coba mengamati cerita kisah hidup dari beberapa tokoh yang ada di Indonesia. Yang pertama ini adalah Chairul Tanjung. Dia adalah anak dari seorang wartawan. Pada masa Orde Baru, mereka mengalami kesulitan ekonomi. Jatuhnya keadaan ekonomi keluarga Chairul Tanjung memaksa mereka untuk menjual rumahnya dan tinggal dalam sebuah losmen kecil. Berkat kegigihan dan kerja kerasnya, kini beliau jadi pengusaha sukses di Indonesia. Beliau yang punya Trans 7, Trans TV, Detik, kemudian Trans Studio, dan banyak perusahaan lain. Yang kedua ini adalah cerita hidup dari seorang Raeni. Beliau dia adalah anak seorang tukang beca, kemudian dia berhasil menjadi lulusan terbaik pada pendidikan akuntansi di Fakultas Ekonomi UNES. Ia berhasil lulus sarjana dengan meraih indeks prestasi kumulatif 3,96. Yang ketiga ini adalah 4 kepala sekolah di Tanjung Pinang turun jabatan jadi guru biasa. Awalnya mereka adalah kepala sekolah, kemudian turun jabatan jadi guru biasa. Nah, ketiga cerita ini adalah contoh mobilitas. Lalu, yang jadi permasalahan adalah apa sebenarnya yang dimaksud dengan mobilitas? Oke, mari kita lihat pengertiannya. Pengertian mobilitas sosial. Mobilitas itu berasal dari bahasa Latin, yaitu kata mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, jadi mobilitas itu saja mobil. Ya. Kemudian kata sosial itu adalah seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Ya, jadi singkatnya sosial itu adalah masyarakat. Nah, yang ketiga adalah pengertian dari mobilitas sosial. Itu adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Ya, jadi bisa kita lihat ini mobilitas sosial itu ada perpindahan dari satu status ke status yang lain. Kalau kita lihat gambar yang tadi, Chairul Tanjung, kemudian Raeni, mereka adalah orang-orang yang status sosialnya naik dari keluarga yang kesulitan ekonomi, dari orang tuanya yang tukang beca, kemudian berhasil jadi seorang sarjana dengan lulusan terbaik. Tapi muncul suatu pertanyaan, apakah mobilitas sosial selalu naik? Nah, mari kita lihat. Mobilitas sosial adalah seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status di lapisan masyarakat. Tetapi perubahan ini bisa jadi lebih tinggi, tetapi juga bisa lebih rendah dari yang sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan. Jadi bisa tambah bagus, bisa juga menurun, atau bisa juga perubahan itu terjadi kedudukannya sama, hanya berubah atau berpindah peran. Kalau kita kategorikan bentuk-bentuk mobilitas sosial itu ada dua. Yang pertama mobilitas vertikal, yang kedua adalah mobilitas horizontal. Ya, kalau yang vertikal kita bisa lihat tangganya, bisa naik, kemudian bisa turun. Ya, kita akan lihat secara rinci penjelasannya satu persatu. Yang mobilitas vertikal ini adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain yang tidak sederajat. Ya. Jadi bisa kita lihat ini status sosialnya bisa naik, tetapi juga status sosialnya bisa menurun juga nih. Nah,
Jadi mobilitas vertikal ini dibagi dua. Yang pertama mobilitas vertikal yang ke atas, yang kedua adalah mobilitas vertikal yang ke bawah. Untuk yang mobilitas vertikal ke atas, istilahnya lainnya itu adalah social climbing. Jadi social climbing adalah terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang. Nah, artinya lihat panahnya ini artinya kehidupannya lebih baik atau statusnya lebih baik. Nah, mobilitas vertikal menaiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Misal, nih, dari seorang petani kemudian anaknya berhasil menjadi seorang PNS. Nah, ini termasuk mengalami peningkatan status atau mengalami mobilitas vertikal. Atau guru biasa menjadi seorang kepala sekolah, ini juga termasuk social climbing atau mobilitas vertikal ke atas. Nah, masih banyak lagi tentu contoh yang lain yang kamu bisa amati di lingkungan sekitarmu. Yang kedua, mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking, ya. Jadi social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses social sinking seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Social sinking dapat terjadi karena ada berhalangan melaksanakan tugas, memasuki masa pensiun, turun jabatan, atau dipecat. Ya, ini adalah hal-hal yang menyebabkan menurunnya status sosial seseorang. Jadi kita lihat panahnya ini arahnya ke bawah, artinya statusnya menurun. Misalnya adalah Susilo Bambang Yudhoyono mengakhiri jabatannya pada tahun 2014. Nah, berikutnya juga adalah ada Pak Udin yang memiliki usaha industri mebel, kemudian mengalami kebangkrutan akibat dari pandemi. Tentu ya, ini juga mengalami penurunan mobilitas sosial. Yang kedua itu adalah mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal ini adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Jadi, pada mobilitas horizontal tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Yang berubah adalah hanya perpindahan tempat atau status sosial. Contohnya itu adalah Pak Jainuri pindah ke sekolah lain, namun tetap dalam jabatan yang sama sebagai kepala sekolah. Nah, artinya di sini derajatnya tidak mengalami penurunan atau peningkatan, hanya berpindah saja status sosialnya. Itulah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih buat Ananda sekalian yang telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel Bapak. Terima kasih.